Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin sedikit sharing atau cerita saja ya teman-teman tentang aplikasi pinjaman online ilegal yang gampang cair, yang mudah cair, data busuk bisa cair, tapi itu hanya bohong belaka. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang cukup menarik dan cukup unik karena ini banyak sekali bermunculan konten-konten kreator yang membahas tentang pinjol ilegal, namun mereka tidak tahu bisnis apa di belakangnya, teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit sharing cerita ya. Ini dari beberapa sumber yang saya dapatkan bahwa aplikasi pinjaman online ilegal yang nyatanya tidak mencairkan pinjaman kalian tapi hanya mencuri data kalian, teman-teman. Dan bisa mendapatkan keuntungan ratusan juta hingga miliaran juta dari data pribadi kalian, teman-teman. Nah, sekarang akan saya coba contoh kasus Dana ya. Tarik Dana ini, teman-teman. Apa aplikasi pinjaman online ilegal tarik dana, data busuk bisa cair, dan ini kalian mungkin harus hati-hati dengan aplikasi pinjaman online semacam ini, teman-teman. Saya nggak bilang aplikasi tarik dana ini ya khususnya, tapi lebih kepada aplikasi-aplikasi seperti tarik dana. Sekarang kita akan cek apakah tarik dana ini terdaftar nggak sih di OJK. Nah, sudah resmi nggak terdaftar ya teman-teman. Kita akan cek, saya udah cek tarik dana nggak ada, tarik doang juga nggak ada. Nah, ini berarti udah fix tarik dana ini adalah pinjaman online ilegal, teman-teman. Tapi fakta yang cukup menarik adalah ini 1 juta orang yang sudah mendownload. Bayangkan, dia sudah mendapatkan 1 juta orang yang mendownload. Jadi 1 juta data pribadi orang masuk ke sistem mereka. Sekarang misal bisnisnya adalah jual beli data pribadi. Oke, misal saya sebagai pemilik aplikasi tarik dana pinjaman uang tunai dana cepat rupiah ini, teman-teman ya. Saya akan hitung ya. Jika satu data itu saya jual seharga 1.000 ya, data kalian nih, ibarat kata kalian daftar ke saya, daftar ke aplikasi pinjol tarik dana ini. Nah, data kalian kan lengkap, KTP kalian, KTP selfie, alamat, nomor telepon dan lain sebagainya, ada semuanya masuk ke server saya. Nah, sekarang saya hitung, misal saya anggapannya saya jual Rp1.000 aja data kalian ini kepada DC-DC pinjol atau kepada pinjol-pinjol yang lain yang butuh data banyak orang, atau mungkin kepada sales kartu kredit ya yang butuh data-data banyak orang untuk di follow up, untuk mencari nasabah dan lain sebagainya. Karena banyak banget memang di sana yang membutuhkan data-data untuk mencari omset atau penghasilan atau target di pekerjaannya, teman-teman. Contoh, ini misal 1.000 aja ya satu data. Nah, di sini anggap aja saya dapat 1 juta data, semuanya data ini nggak ada yang double dan bisa saya jual. Ini anggap saja, saya kalikan aja semua ini, ada 1 juta data, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat, dapat 1 miliar hanya dari aplikasi pinjaman online ilegal palsu seperti ini. Ya oke lah, dia mungkin mencairkan 1 juta, 5 juta, 6 juta untuk promo-promo awal ya. Jadi misalnya ada 100 orang yang mengajukan di sini, anggap aja dia mencairkan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya berapa? Cuman 100 juta modalnya. Oke, nggak masalah, nggak dibalikin. Tapi fakta yang menarik kalian bisa lihat. Kalau kurangin aja mungkin 100 orang yang dicairkan ya teman-teman untuk mengisi review yang baik-baik di sini, itu katakanlah dicairkan 1 jutaan semua nih. Oke. Nah, data orang lainnya nih teman-teman, yang ibarat kata ini kan 1 juta yang download ya. Kalau misalnya 100 orang yang download berarti kan ada 9.900.000 ya. Jadi 9.900.000 ya, 9.900.000 lah, 9.900.000 orang yang nggak dicairkan atau gagal cair, teman-teman. Nah, bayangkan dengan hanya modal ibarat kata 100 juta, terus kemudian mendapatkan 1 miliar, berarti kan keuntungannya udah 900 juta. Dengan aplikasi sesimpel dan segampang ini, orang tergiur untuk melakukan pinjaman online di pinjol ilegal. Jadi kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana pinjol ilegal yang memang mencairkan dana dan memang beroperasi di situ, sama aplikasi pinjaman online ilegal yang sengaja dibisniskan untuk mencari uang atau untuk mencari penghasilan dari jual beli data pribadi kalian, teman-teman. Nah, dari sini semoga kalian paham ya, semoga kalian mengerti kenapa kok kita dianjurkan untuk menghindari aplikasi pinjol ilegal. Ya oke, pemerintah memang menyarankan kita untuk melakukan pinjaman online di pinjol ilegal sebanyak-banyaknya dan nggak usah dibayar. Tapi siapa yang menjamin kalian dicairkan? Siapa yang menjamin data kalian ini bukan menjadi korban data yang diperjualbelikan? Nah, coba pikirkan semua itu. Oke, aplikasi pinjol ilegal aman untuk digalbay, aman untuk tidak dibayar. Aplikasi pinjol ilegal data busuk bisa cair dan lain sebagainya itu. Tapi pertimbangkan 2 pertanyaan saya tadi itu, teman-teman. Siapa yang menjamin dana kalian bisa cair dan siapa yang menjamin data kalian tidak diperjualbelikan dan aman di aplikasi pinjaman mereka? Nah,
Dua itu aja yang harus kalian renungkan, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga video ini bisa mengedukasi kalian tentang bahayanya aplikasi pinjaman online ilegal, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.